tercengang mendengar perkataan Kang Taimo itu. Namun karena Shinhari tidak ingin dipermalukan oleh teman-temannya, dirinya pun hanya bisa terdiam. Kemudian tiba-tiba saja Kang Taimo mulai mengajak mereka untuk makan malam bersama agar akting perpacaran mereka terlihat sempurna. Tanpa pikir panjang, Kang Taimo pun mulai melancarkan aksinya di hadapan teman-teman Shinhari. Saat itu, ia mulai memamerkan kekayaannya. Bahkan Kang Taimo juga mencoba untuk memberikan perhatian lebih kepada Shinhari agar semua teman-teman yang melihatnya menjadi iri. Dan benar saja, di saat itulah Yura yang melihatnya pun menjadi iri dengan Shinhari. Ditambah lagi, mereka semua juga mulai dibuat terkejut karena Kang Taimo mengatakan jika dirinya adalah seorang presiden direktur di perusahaan tempat Shinhari bekerja. Mulai dari sinilah, Kang Taimo juga menjadi tahu jika Yura adalah kekasih dari Minwoo. 자기, 이 카드의 공통점이 뭔지 알아? 괜찮다니까? 다녀올 수 있어. 자기가 안 보이면 뭐야 저 남자. 완벽한데다가 할인 겁나 좋았는데? Setelah makan malam itu selesai, mereka semua pun mulai berpamitan untuk kembali ke kamar mereka. Namun tiba-tiba, Kang Taimo justru malah mengatakan jika dirinya bersama dengan Shinhari akan menginap di hotel itu agar akting mereka tidak kembali dicurigai oleh Yura dan teman-temannya. Shinhari yang mendengar hal itu pun seketika menjadi sangat terkejut, tetapi dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Shinhari sendiri tidak ingin Yura dan teman-temannya mengetahui hubungan palsunya itu. Ternyata, Yura yang mengetahui Shinhari berpacaran dengan direkturnya sendiri langsung memberitahu Minwoo yang saat itu baru saja pulang dari bekerja. Mendengar hal tersebut, Minwoo pun menjadi benar-benar kaget. Di sisi lain, terlihat Shinhari yang menjadi canggung karena dirinya satu kamar dengan Kang Taimo, sampai-sampai ia menjadi susah untuk tidur. Keesokan harinya, terlihat Jin Yong-so yang terbangun dari tidurnya menjadi sangat kaget karena dirinya berada di dalam kamar Sung Hoon. Seketika, Jin Yong-so menjadi panik dan dirinya langsung bergegas untuk keluar. Namun tiba-tiba saja, Sung Hoon datang menghampirinya dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Tetapi, Jin Yong-so malah menolaknya dan langsung berpamitan untuk bergegas pergi dari tempat itu. Seketika, Sung Hoon pun langsung menghentikannya untuk mempertanyakan tentang kejadian yang telah mereka alami semalam. Mendengar hal itu, Jin Yong-so langsung meminta kepada Sung Hoon untuk melupakannya saja dan menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Tanpa berpikir panjang, Jin Yong-so juga langsung pergi meninggalkannya. Sung Hoon yang mendengar perkataan dari Jin Yong-so itu menjadi merasa sakit hati karena sebenarnya Sung Hoon sendiri berharap jika saat ini mereka bisa menjalin hubungan asmara. Di sisi lain, terlihat Shinhari yang mulai keluar dari kamar hotelnya untuk sarapan malah bertemu dengan Minwoo yang kebetulan berada di sana. Minwoo pun langsung bertanya tentang pacar Shinhari karena dirinya masih sangat tidak percaya jika Shinhari berpacaran dengan Kang Taimo. Di saat itulah, tiba-tiba saja Kang Taimo datang dan menghampiri mereka. Kang Taimo juga mulai membuat Minwoo menjadi cemburu. Setelah itu, tiba-tiba saja Kang Taimo mendapatkan telepon untuk menghadiri sebuah rapat penting mengenai perusahaannya. Akhirnya, dirinya pun harus segera kembali ke kota Seoul dan saat itu Shinhari juga berniat ingin ikut dengan Kang Taimo agar dirinya bisa segera kembali pulang ke rumah. Namun, tiba-tiba saja Minwoo malah meminta Shinhari untuk tetap tinggal dan tidak perlu ikut pulang bersama dengan Kang Taimo. Kang Taimo yang mendengar hal itu langsung berubah pikiran dan malah berniat akan tetap tinggal bersama dengan Shinhari di sana. Ternyata, Kang Taimo kembali mengajak mereka untuk pergi berlayar menggunakan kapal milik kakeknya dan hal itu langsung membuat semua teman-teman Shinhari menjadi terheran-heran. Singkat cerita, saat mereka mulai berada di atas kapal, tiba-tiba saja Minwoo kembali mempertanyakan tentang maksud dan tujuan Kang Taimo mengencani Shinhari. Namun hal tersebut justru malah membuat Kang Taimo menjadi kesal karena Minwoo mengurusi kehidupannya. Di saat itulah, Kang Taimo langsung memberikan peringatan kepada Minwoo untuk tidak berkata sembarangan mengenai dirinya dan juga Shinhari. Setelah itu, tanpa sengaja, Kang Taimo mendengar pembicaraan Shinhari dan Yura yang membahas tentang Minwoo yang dulu pernah membuat makanan dari hasil memancing ikan.
Mendengar hal itu, Kang Taimo pun mulai merasa iri dengan Minwoo dan dia langsung mengajak mereka semua untuk memancing ikan hingga akhirnya mereka semua pun malah memancing ikan bersama. 혼자서 시작하겠지. 하나, 1. 아이씨, 내가 좀 더 큰 거 같지. 딱 1시간만 더 하죠. 오케이, 1시간. 괜찮아요? Singkat cerita, setelah selesai berlayar, Kang Taimo langsung mengantarkan Shinhari untuk pulang ke rumahnya. Namun sebelum mereka berpisah, tiba-tiba saja ia kembali memanggil Shinhari dan ternyata saat itu Kang Taimo memberanikan diri untuk mengungkapkan semua perasaannya kepada Shinhari. Seketika, Shinhari yang mendengarnya hanya bisa terdiam, bahkan sesampainya di rumah, dirinya masih sangat tidak percaya jika Kang Taimo benar-benar menyukainya. Keesokan harinya, terlihat Kang Taimo menjadi galau dan ternyata ungkapan perasaannya semalam belum mendapatkan jawaban dari Shinhari. Namun, ia tetap bersedia untuk menunggu jawabannya. Di tengah kegalauannya itu, tiba-tiba saja sang kakek datang menemui Kang Taimo. Saat itu, sang kakek langsung memarahinya karena Kang Taimo ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Sang kakek juga mulai memperlihatkan sebuah foto kepadanya. Padahal sebenarnya di foto tersebut Kang Taimo sedang bersama dengan Shinhari. Kang Taimo pun langsung mengatakan kepada sang kakek jika hubungannya dengan Sim Geum Hee sudah berakhir, yang membuat sang kakek tambah marah dan dia pun kembali berniat akan menyuruh Kang Taimo untuk pergi ke Kejan Buta. Setelah sang kakek pergi, Sung Hun pun mulai mempertanyakan hubungan Kang Taimo dengan Shinhari. Seketika, Kang Taimo langsung memberitahu jika dirinya sudah mengungkapkan perasaannya, namun ia belum mendapatkan jawabannya. Sung Hun yang mendengar hal itu malah mulai beranggapan jika Kang Taimo telah ditolak oleh Shinhari. 왜 그렇게 화가 나신 건데요? 몰라서 묻냐? 이 여잔 누구야? 그건 아직 아니 그런 게 아니라니까. 어디 할 짓이 없어서 이놈아. 할아버지 그만. 저 금희 씨랑 헤어졌습니다. 뭐라고? 끝냈다고요. 예? 거절당하셨네. Di sisi lain, terlihat Jin Yong-so mulai bertemu dengan Shinhari. Saat itu, Jin Yong-so menceritakan semua kepada Shinhari jika dirinya telah tidur bersama dengan Sung Hun. Mendengar hal itu, seketika Shinhari pun menjadi sangat terkejut. Lalu tak berselang lama, Shinhari mendapatkan sebuah pesan dari salah satu temannya yang mengirimkan foto Shinhari saat bersama Kang Taimo kemarin. Dan karena Jin Yong-so juga penasaran, dia pun langsung merebut ponsel Shinhari untuk melihatnya. Jin Yong-so yang mengetahui hal itu menjadi beranggapan jika Kang Taimo benar-benar menyukai Shinhari. Dan di saat itulah, Jin Yong-so juga memberitahu Shinhari tentang kasus video pelecehan kemarin, di mana kasus tersebut telah diselesaikan oleh Kang Taimo sendiri. Namun, Shinhari yang mengetahui itu justru malah menjadi galau karena dirinya menyadari jika Kang Taimo benar-benar menyukainya. Di sisi lain, Kang Taimo mulai berniat untuk tidak menghubungi Shinhari terlebih dahulu, agar Shinhari bisa memikirkan jawaban yang nantinya akan dia berikan kepadanya. Malam harinya, terlihat Jin Yong-so yang mulai kembali pulang ke apartemennya justru melihat Sung Hun yang juga sama-sama sedang memarkirkan mobilnya di parkiran. Sung Hun pun langsung menghampiri Jin Yong-so untuk memintanya agar tidak selalu menghindarinya. Karena perbuatannya itu, Sung Hun pun menjadi merasa seperti orang yang sangat menyedihkan. Padahal dirinya sangat tulus menyukai Jin Yong-so. Sebelum ia meninggalkan Jin Yong-so, dirinya juga mengungkapkan perasaannya jika dirinya telah menyukai Jin Yong-so saat pertama kali bertemu di minimarket saat itu. Jin Yong-so yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam dan langsung menyusul Sung Hun ke kamarnya, dan seketika Jin Yong-so juga langsung menjelaskan semua alasan mengapa ia selalu pergi dari Sung Hun. Mendengar penjelasan itu, Sung Hun pun akhirnya menjadi mengerti jika sebenarnya Jin Yong-so hanya merasa malu kepadanya. Dan akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan asmara yang sebenarnya. 얼마나 좋아하는데 왜 웃어요? 귀여우세요, 영서 씨. 근데 아까는 다시 잊지 못하게 해줄게요. Keesokan harinya, terlihat Shinhari mulai menjadi galau karena Kang Taimo tidak lagi memperhatikannya, hingga dirinya menjadi tidak bersemangat untuk bekerja.
Suatu ketika, Shinhari mendapatkan sebuah tugas untuk kembali membuat video tentang produk makanannya dan semua timnya pun juga langsung bergegas untuk menuju ke studio syuting. Saat itu, Minwoo juga mulai ditunjuk untuk menjadi salah satu talent di video tersebut dan berpasangan dengan rekan kerja Shinhari. Namun tak disangka, ternyata rekan wanita yang akan menjadi partner Minwoo malah mabuk berat. Dan gara-gara itu, Shinhari pun terpaksa harus menggantikannya. Tak disangka, tiba-tiba saja Kang Tae-mo datang ke tempat itu untuk melihat proses syutingnya. Seketika, Kang Tae-mo yang melihat Shinhari bersama dengan Minwoo pun menjadi cemburu. Ternyata saat itu Shinhari juga mulai melihat Kang Tae-mo yang sedang memperhatikannya, yang membuat dirinya menjadi tidak fokus dengan apa yang sedang dikerjakannya. 어디 있는 거야? 아니 왜 둘이 촬영을? 야이 칼. 시청을 잘못 눌렀습니다. 죄송합니다. Setelah selesai syuting, tiba-tiba saja Kang Tae-mo mulai menghampiri Shinhari. Namun Shinhari justru menjadi canggung karena dia tahu jika Kang Tae-mo menyukainya. Kemudian, Sung-hun pun juga datang untuk memberitahu Kang Tae-mo jika saat ini sang kakek sedang mencarinya di tempat itu. Mendengar hal itu, Kang Tae-mo pun langsung membawa Shinhari untuk bersembunyi. Dan benar saja, sang kakek langsung menanyakan keberadaan Kang Tae-mo kepada Sung-hun. Ternyata tujuan sang kakek mencarinya hanyalah untuk menyuruh Kang Tae-mo pergi ke acara kencan buta yang sudah ia buat. Di saat itulah, Shinhari yang juga mendengarnya malah meminta Kang Tae-mo untuk pergi ke acara kencan buta itu. Seketika, Kang Tae-mo yang mendengar perkataan Shinhari itu malah menjadi beranggapan jika Shinhari telah menolaknya. Dan karena hal tersebut, Kang Tae-mo pun langsung menanyakan alasan Shinhari menolaknya. Sebenarnya, Shinhari tidak ingin jika nanti hubungan mereka hanya menjadi bahan omongan orang-orang di kantor, karena Shinhari juga menyadari jika dirinya hanyalah seorang pegawai biasa. Namun Shinhari sendiri juga tidak bisa membohongi perasaannya jika sebenarnya dia juga menyukai Kang Tae-mo. Di saat itulah, Kang Tae-mo tetap bersikeras untuk mempertahankan perasaannya tersebut kepada Shinhari. Bahkan Kang Tae-mo juga berjanji akan selalu melindungi Shinhari dari segala macam omongan orang-orang di sekitarnya. Shinhari pun tidak lagi bisa berkata apa-apa karena dia tahu jika Kang Tae-mo benar-benar tulus mencintainya. Hingga akhirnya ia pun mulai menjadi luluh. 나 신하리 씨, 당신 좋아합니다. 왜 자꾸 사람을 힘들... 일어나지 않게 내가 노력할 겁니다.